Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Melanjutkan pada al-qaidah al-thalithah, berkata Imam al-Mujaddid Imam ad-Da'wah rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada umat manusia yang berbeda-beda bentuk ibadahnya mereka. Minhum man ya'bud al-malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'bud al-anbiya was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar. Antara mereka pula ada yang menyembah kepada pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Bahkan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil dalam perkara ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Baqarah ayat 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Perangi mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah, bahwa syirik. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan agama menjadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa dalilu syamsi wal qamar, begitu pula dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, apabila kalian ingin menyembah. Wa dalilul malaika, dalil bahwasanya mereka juga menyembah kepada malaikat. Al-Imran ayat 80.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Akankah memerintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian berserah diri, setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya mereka mengambil malaikat sebagai Rabb. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, begitu pula dalil bahwasanya dahulu kaum musyrikin mereka menyembah kepada para nabi. Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku ilahai, dua Tuhan min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Isa menjawab, qala subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan perkara-perkara yang bukan kebenaran. Apa-apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika seandainya aku berbicara seperti itu, engkau akan mengetahuinya ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di sini menyebutkan bahwasanya umat manusia menganggap bahwasanya Isa dan ibunya merupakan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaum Nasara menyembah. Wa dalilu salihin, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalil bahwasanya mereka menyembah orang-orang saleh. Al-Isra ayat 57. Kita baca semua kaidah ini. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang mereka seru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan pada Tuhan. Mereka sendiri mencari jalan pada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut akan azabnya. Mereka menjadikan Nabi sebagai wasilah perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menyembahnya. Kemudian dalilul asjari wal ahjar, dalil mengenai kaum musyrikin menyembah kepada pepohonan dan batu.
Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah patut kamu, wahai kaum musyrikin, menganggap Lat, kemudian Uzza, wa Manata Tsalitsatal Ukhra, dan Manat yang ketiga sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah berhala pahatan batu. Kaum musyrikin menyembahnya. Setelah al-muallif menyebutkan dalil dari Al-Quran, beliau menutup kaidah ini dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan muallif. Berputar dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menyebutkan hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu arda qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Islamnya masih muda. Mereka masih dekat. Baru saja keluar dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun. Dan pada saat itu kaum musyrikin mereka memiliki pohon sidr. Pohon sidr. Pohon bidara. Ya'kufuna indaha, mereka beriktikaf di pohon itu, berdiam diri. Mereka beribadah di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantung senjata-senjatanya. Baik itu mungkin pedang, tombak, anak panah. Digantungkan pada pohon sidar tersebut ya untuk ngalap berkah. Mencari barokah dari pohon ini. Yuqalu lahu dhatu anwad. Pohon itu disebut dengan dhatu anwad julukannya. Famararna bisidratin. Kita melewati, kata Abu Waqid, pohon itu. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi SAW, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwad. Buatkan kita pohon dhatu anwad sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwad. Kita bisa beriktikaf, meletakkan senjata, ngalap barokah dari pohon itu. Al-hadis. Al-Syekh mencukupkan dengan ringkasan hadis ini. Walaupun kesempurnaan hadis itu, ikhwani afidakumullah, Nabi SAW tidak membiarkan mereka. Karena perkaranya adalah akidah, walaupun membutuhkan persatuan shaf di dalam peperangan. Akan tetapi ketika Nabi SAW melihat sebuah kemungkaran, beliau tidak ridha. Terlebih lagi di dalam perkara syirik. Maka Nabi SAW bersabda, Subhanallah, kama qala qawmu Musa li Musa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian ucapkan ini sama seperti perkataan kaum Musa kepada nabinya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, Allah tenggelamkan mereka, diselamatkan sampai ke daratan. Kemudian mereka melihat
umat manusia menyembah kepada patung Samiri. Hingga kaum Nabi Musa mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan umat-umat sebelummu. Ikhwani afizakumullah, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, begitu pula Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Al-Kubra. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Begitu pula Abdul Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' As-San'ani dalam Al-Musannaf. Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Dan hadis ini dihukumi sahih oleh para ulama. Di antaranya kalangan para ulama hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah pada jilid 4. Dan di antara para ulama al-muhaddithin di abad ini disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di banyak tempat dari kitab-kitabnya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Zilal Al-Jannah. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis yang kita baca. Dan hadis itu pula yang terakhir disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman, Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullah, dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Berarti hadisnya sahih. Nah, ini matan dari kaidah ketiga yang kita baca. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Sebagai muqaddimah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan dari kaidah yang ketiga, ar-rad 'alal musyrikin alladzina kanu fi 'asrihi. Untuk membantah kaum musyrikin yang ada pada zaman beliau. Nah, ar-rad 'alal musyrikin alladzina kanu fi 'asrihi. Untuk membantah kaum musyrikin yang ada pada zamannya. Karena mereka berkata, ayat-ayat syirik yang terdapat di dalam Al-Quran, nazalat fi man ya'budul asnam, diturunkan kepada kaum yang menyembah kepada berhala, yang menyembah kepada bebatuan. Lantas bagaimana kalian menjadikan orang-orang soleh yang kita sembah seperti berhala? Atau akankah kalian menjadikan sama antara Nabi dengan patung?
Maka pada kaidah ini Asy-Syaikh menjelaskan kepada mereka bahwasanya al-musyrikun al-awwalun, kaum musyrikin terdahulu, lam yakun syirkuhum muqtasiran ala ibadatil asnam. Kesyirikan mereka itu enggak hanya kepada peribadatan terhadap patung, enggak hanya menyembah kepada berhala, macam-macam juga mereka. Man kana ya'budul malaika, man kana ya'budu salihin, man kana ya'budul anbiya, man kana ya'budu syamsa wal qamar. Yang menyembah malaikat, orang-orang saleh yang dianggap wali. Mereka kaum musyrikin terdahulu juga menyembah para nabi, menyembah Isa, menyembah Maryam, menyembah Uzair. Mereka juga menyembah matahari dan bulan. Maka laisatil asma' hiya allati tughayyir al-haqa'iq. Nama-nama itu tidak bisa merubah kepada kenyataan. Karena hakikat daripada syirik adalah ittikhadun nikma Allah. Menjadikan tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, apapun macamnya. Baik berhala ataupun yang lain. Hakikat syirik adalah menjadikan tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasada ghairallah. Dan tujuan mereka adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu batu, pohon, malaikat, keris, batu tua, sabuk sakti. Fal-ibrah hiya ibadatu ghairillah. Yang dihukumi adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La anna al-ibrah binaw'iyatil ma'bud. Bukan yang dijadikan tolak ukur adalah karakter dan macam-macam sesembahan. Jadi yang dilihat adalah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya bukan karakter dan macam-macam sesembahan. Bukan kemudian kalau menyembah kepada berhala, nggak boleh. Menyembah kepada nabi boleh. Menyembah kepada orang soleh boleh. Hakikatnya sama. Kata para ulama, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma'. Yang dijadikan patokan adalah kenyataan. Bukan cuma slogan. Yang dijadikan patokan adalah hakikat. Bukan nama. Kalau nama bisa berganti-ganti. Ketika kenyataannya satu, maka dihukumi sama. فَكُلُّ مَنْ قَصَدَ غَيْرَ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ فَقَدِ اتَّخَذَهُ رَبًّا وَإِلَهًا. Yang menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, maka dia telah menjadikannya sebagai Rabb dan Tuhan. Sebagai Rabb dan Ilah, apapun bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai keadaan kaum Nasara yang mereka mentaati para al-ahbar wal-ruhban, pendeta, rahib-rahib, para biarawan yang suka merubah-rubah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Mereka menjadikan orang-orang alim, para rohib-rohib, sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih, putranya Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka itu tidak diperintahkan illa liya'budu ilahan wahidan, melainkan untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Subhanah, maha suci, amma yusyrikun, atas apa yang mereka persekutukan. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menganggap pendeta, alim, ulama sebagai Tuhan. Padahal kaum Nasoro tidak sholat kepada rahibnya, tidak bersujud kepada pendeta. Akan tetapi mereka menyamakan orang-orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengembalikan penghalalan dan pengharaman kepada mereka. Padahal ini merupakan khasaisullah, hukum syariat adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti penghalalan dan pengharaman kepada pendeta-pendeta tersebut berarti telah menyamakan dengan Al-Khaliq, sang zat yang membuat syariat, zat yang membuat hukum. Maka sekali lagi, fata'a fi hadza lahu wahda, patuh dan taat semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tiada mitra, tiada tandingan di sisinya. Nah, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menamai Isa dan ibunya sebagai dua Tuhan. Kenapa? Karena kaum Nasoro menjadikan ibadat-ibadat dan berbagai macam bentuk penyembahan kepada mereka. Yang itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena ini tujuan mereka, berarti sama menjadikan Isa sebagai ilah. Maka sekali lagi ikhwani afidakumullah, al-ibrah bil qasdi wa tawajjuh. Barometer itu dengan tujuan dan kemana menghadap. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 126. Inna Bani Israel lama i'taqadu fi Isa wa ummahu alaihim assalam sammahum Allahu ilahain. Sesungguhnya Bani Israel ketika mereka meyakini terhadap Isa dan ibunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keduanya dengan lafaz ilahain, dua Tuhan. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh al-muallif. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Ad-Durar As-Saniyah, fa fi hadhihi al-ayah, pada ayat ini dalil anna man i'taqada fi makhluqin, barang siapa yang meyakini, berakidah pada makhluk, jalbu manfaatin au daf'i madharrah,
bisa untuk mendatangkan manfaat dan mara bahaya, faqad ittakhadhahu ilahan, berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Tuhan. Karena kaum Nasara menjadikan Isa dan ibunya sebagai sesembahan, maka mereka menganggap kedua makhluk ini sebagai ilah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang meyakini pada makhluk bisa mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya dalam perkara-perkara yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, berarti telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb. Berkata pula Syekh Abdul Rahman Ibn Al-Qasim di dalam kitabnya As-Sayf Al-Maslul ala Abidir Rasul, halaman 54. Wa ma'lum bid-darurah min dinil Islam. Perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama kita, agama Islam. Anna man da'a nabiyan, yang berdoa kepada Nabi, au ghairahu, atau kepada selainnya, ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kedudukannya sama. Wastaghatha bihi, dia beristighatsah kepada Nabi atau selainnya. Walaja'a ilaih, kembali kepadanya, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang amat sangat genting. Wa talaba minhu ma la yaqdir alaihi illallah, dan meminta darinya perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, ampunan, rezeki, karunia anak, jodoh, umur yang panjang. Meminta perkara-perkara yang itu tidak ada yang mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Faqad abadahu ma'allah, berarti dia telah menyembahnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahu ilahan, menjadikan makhluk itu sebagai ilah. Sawa'un i'taqada annahu ilah aula, entah dia meyakini bahwasanya itu Tuhan ataupun tidak. Dia meyakini itu Tuhan ataupun tidak, hakikatnya sama. Kata beliau, fa innal ilah, karena ilah adalah man ta'allahul qulub, yang dipertuhankan oleh hati, mahabbatan wa ta'zima, dengan penuh kecintaan dan keagungan. Berdoa dengan penuh khusyuk di negeri Irak, di hadapan kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti apa? Menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani sebagai ilah. Kenapa? Mempertuhankan hatinya dengan penuh kecintaan dan keagungan kepada makhluk ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Al-Qasim dalam kitabnya As-Sayf Al-Maslul ala Abidir Rasul. Berkata pula Syekh Muhammad Ibn Abdul Latif, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1. Beliau menegaskan, قد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله. Banyak sekali di antara umat ini terjatuh kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'liq ala man siwahu, dan menyandarkan hati mereka kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada makhluk, cenderung hatinya kepada mereka.
Wa yusammuna dzalika tawassulan wa tasyaffu'an. Dan mereka menamai ini sebagai tawassul dan tasyaffu', syafaat. Kata beliau, taghyirul asma la i'tibara bihi. Mereka merubah lafaz-lafaz ini, nama-nama ini tidak akan teranggap baik. Tidak bisa teranggap betul, tidak bisa teranggap boleh. Wala tazal haqiqatu syai'in wala hukmuhu bizawali ismihi. Tetap saja kenyataan menjadi timbangan dan hukum. Wa intiqaluhu fi 'urfin nas bi ismin akhar. Walaupun namanya berubah di lisan manusia. Syirik tetaplah syirik. Walaupun mereka ganti dengan istilah tawassul, istilah cinta dengan orang-orang soleh, istilah dengan mencari syafaat atau menjadikan perantara, tetap hukumnya syirik. Sebagaimana ikhwani hafidhakumullah barakallahu fikum. Khamr mereka sebut dengan masyrubat ar-ruhaniyah. Minuman yang penuh dengan ruh. Minuman penghilang problematika, penghilang stres. Tetap saja itu adalah anak. Tetap saja itu adalah khamr. Walaupun diganti dengan vodka, whisky, dan lain sebagainya. Begitu pula keuntungan yang terdapat di dalam bank. Mereka sebut dengan faedah. Mereka sebut dengan bunga. Akan datang suatu zaman dengan penyebutan lafaz-lafaz yang lain. Tidak akan bisa merubah hukum. Karena dalam Islam yang dijadikan tolak ukur adalah hakikat. Itu disebut riba. Walaupun namanya bermacam-macam. Begitu pula orang yang berhubungan dengan istilah kasih sayang, sama-sama cinta, penuh dengan ridho, di hari yang penuh dengan kasih sayang, di dalam syariat Islam dihukumi tidak berbeda. Itu adalah zina. Maka sekali lagi ikhwani afidakumullah, al-musyrik musyrik. Sya'a am aba. Dikehendaki ataupun tidak. Pezina disebut zani. Dia ridha ataupun dia menolak. Begitu pula riba, khamr dan lain sebagainya. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan dalam hadis Abi Malik al-Ash'ari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada di antara umatku suatu kaum. Yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamr wal-ma'azib. Yang akan menghalalkan sutra. Kemudian perzinaan, khamr, dan nyanyian ataupun musik. Dalam riwayat yang lain untuk di dalam perkara khamr yusamunaha bi ghairi ismiha. Mereka akan menyebutkan dengan nama-nama yang lain. Maka sekali lagi, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Yang dijadikan tolak ukur adalah kenyataan. Bukan hanya nama dan berupa slogan. Mereka sebut dengan tawassul, mereka sebut dengan tasyaffu'. Islam memandang segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikannya tandingan dan sekutu, dihukumi syirik. Pelakunya adalah musyrik. Wallahu ta'ala alam. Ini muqaddimah.
sebelum kita masuk kepada masing-masing pada ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kaidah yang ketiga insyaallah taala pada kajian yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustaz. Ana tutup dulu ya Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.